Enggak, ini cuma ngobrol biasa dewe. Oh. Hecah. Aku mau gimana kocoknya. Halo Sobat Hijau, ketemu lagi nih di podcast Sekolah Hijau Sekolah Adiwiyata. Hari ini kita mau mengobrol tentang Sekolah Adiwiyata bersama saya Wahyu Kasaputri dan rekan saya Dwi Nurmalina Kamila. Dan di sini juga ada narasumber ganyeng spal guys, yaitu Halo, aku Faiza Mega Febiana. Halo, aku Cahaya Saningrum. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai podcastnya ya guys ya. Mulai dari pertanyaan pertama nih, apa nih? Apa sih program Adiwiyata yang sudah berkembang di SMAN 1 Karangan ini? Jadi menurut saya program Adiwiyata yang sudah berkembang itu banyak banget. Yang pasti salah satunya itu ada piket harian bagi anggota Adiwiyata. Itu dimana kami tuh merawat tanaman-tanaman yang ada di school food care. Sebenarnya school food care itu adalah taman ketahanan pangan, dimana di situ tuh kader-kader Adiwiyata itu menanam tanaman kayak sayur-sayuran, terus cabai gitu-gitu biar bisa diolah, nanti kalau panen pun bisa untuk masyarakat juga. Oke, kira-kira nih, kenapa sih Adiwiyata itu ditetapkan di lingkungan sekolah dan kayak wajib diikuti gitu loh? Program Adiwiyata itu penting di sekolah untuk mengikuti semua, karena di lingkungan sekolah itu kan banyak yang membuang sampah sembarangan. Jadi untuk mengurangi sampah itu kan harus memiliki kesadaran yang beredar ya kan. Jadi ya, program Adiwiyata tuh pentingnya jadi buat menumbuhkan rasa tanggung jawab gitu, kayak kayak slogan sampahmu tanggung jawabmu gitu kan. Jadi kita tuh punya rasa kesadaran tanggung jawab untuk mengelola sampah, menjaga kebersihan gitu juga kan. Ya, itu maksud saya. Bagaimana program Adiwiyata tetap aktif di lingkungan sekolah kita? Menurut saya program Adiwiyata tetap aktif itu pasti harus ada kesadaran dari anggota-anggota juga. Itu yang pasti, karena anggota BCL itu harus menjadi jembatan bagi para seluruh siswa dan anggota sekolah juga. Yang pasti juga harus ada bimbingan dari pembina. Dan menurut saya pembina di Adiwiyata di Semandeska ini sudah sangatlah top top bagi membimbing kader-kader kita. Terus yang pasti harus ada kontribusi dari warga sekolah juga, karena nggak mungkin dong anggota doang gitu yang bertanggung jawab atas seluruh lingkungannya. Pasti warga sekolah juga harus ada rasa tanggung jawab dan kepercayaan dirinya juga. Oke, gimana ya kalau seumpamanya nih ya, kalau ada anggota dari BCL, kader BCL itu yang mungkin nggak aktif atau kayak nggak ada greget nih, aku kan anggotanya BCL terus aku tuh harus gini-gini, nggak ada greget gitu, gimana tuh cara mengatasinya? Solusinya itu kita harus membimbing teman-teman sekolah itu untuk mengikuti ekstra BCL atau ekstra yang lain untuk membersihkan lingkungan sekolah gitu ya, taman-taman dan lain-lainnya. Terus bagi saya juga itu ya, kalau misal ada nih anggota BCL, ya seharusnya kayak ada sanksi gitu dari eskulnya sendiri, atau biasanya kan disebut BPI atau Badan Pengurus Inti. Itu harus ada, perannya juga tuh kan penting. Jadi kalau misal anggota nggak aktif gimana nih? Harus misal ada sanksi, misal berdenda atau harus piket double gitu. Jadi mereka tuh ada rasa bersalah gitu loh. Kan nggak mungkin kayak misal alah aku kan gini anggota nggak mau enak-enakan aja, kan ada yang lain, nggak bisa kayak gitu. Harus ada rasa tanggung jawab lah seenggaknya. Kira-kira program Adiwiyata selama ini sudah berjalan dengan lancar atau ada kendala sih? ya, kalau dibilang lancar ya belum tentu, seharusnya kan ada kendala ya. Nah, kalau kendala itu kendala selama program, menurut saya program Adiwiyata sudah baik berjalan dengan benar. Cuman ya namanya kendala, kita tidak bisa kayak memprediksi kendalanya kayak gimana. Misal seperti
pembangunan taman yang di depan kayak school food care, taman tengah itu juga pasti ada kendalanya. Misal anggota yang sedang sibuk atau sama organisasi yang lain atau eskul yang lain, kan itu termasuk kejadian yang tidak terduga. Iya. Tuh. Perawatan juga masih banyak kok yang bolos, yang males-malesan buat merawat, padahal kan itu sendiri masih menjadi tanggung jawabnya kader adiwiyata. Kalau seumpamanya nih apa sih kayak greget kalian kira-kira kalau seumpamanya ada tanaman yang rusak atau ada mungkin dari adik-adik kelas yang mengacak-ngacak atau bagaimana gitu, ada kan biasanya kayak tidak ada izin tiba-tiba mengambil buah, mengambil sayuran gitu, kira-kira greget kalian itu gimana sih? Greget saya kalau ada kakak yang lewat atau kelihatan adik kelas yang mengambil tanpa izin dari pembina kita, seharusnya itu langsung ditegur aja. Terus kan nggak baik toh ambil tanpa seizin. Iya. Apalagi kan mereka mungkin kontribusinya masih kurang ya dalam merawat. Mohon maaf Kak, kan nggak sopan untuk mengacak-ngacak tanaman. Kalau misal mau ngambil buah atau sekedar cuma ngambil cabai 1, 2, 3 itu sebenarnya tidak apa-apa, cuman tolong untuk mohon tidak diacak-acak karena kan itu juga tanaman yang kita rawat juga, perawatannya itu juga susah loh, nggak cuman ngerawat ditanam udah dibiarin, kan enggak, ada perawatannya juga. Nanti kalau misal busuk atau gimana kan harus diganti juga, itu pengeluaran tenaga, biaya itu juga pasti ada. Ya, baik. Nah, kalau seumpamanya nih ya, kayak kira-kira buah apa aja sih atau sayuran apa aja sih yang udah kayaknya ditanam di school food care gitu? Buahnya itu kan macam-macam, seperti ada melon, tapi melonnya itu kan belum tentu bisa berbuah ya, kan lagi musim hujan kayak gini. Nah, selain melon itu kan banyak buah-buah kayak tomat, terus apa lagi? Jambu merah itu juga, terus ada buah mangga sekitaran itu, jambu air juga banyak. Itu biasanya juga diambil kok sama warga-warga sekolah. Soalnya ya emang buahnya enak, seger juga kan. Terus kalau sayur sendiri itu ada kangkung, ada sawi, terus ada cabai-cabean, ada terong, itu bisa diolah. Apalagi kalau di school food care itu kan sudah disediakan alat-alat untuk memasak. Ya silahkan kalau mau masak. Kira-kira kalau seumurnya saya mau mampir buat masak ini boleh apa tidak ini? Ya pasti boleh sekali, sangat boleh. Ya, saya sih ya ayo kalau mau masak apa, mie, nasi goreng ya ayo. Iya, seru kayaknya ya. Betul. Oke, mungkin itu saja ya ngobrol santai kita pada hari ini. Udah cukup asik banget, narasumbernya itu juga asik, terus mampu buat menjawab pertanyaan-pertanyaan random kita ya guys ya, sangat ganyengs. Cukup sekian podcast hari ini, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.